Assalamualaikum cat lover. Gimana nih keadaannya sekarang? Masih sehat-sehat semua kan? Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengatasi kucing atau kitten kita yang cacingan atau diare. Jadi saya cerita dikit ya. Jadi kemarin tuh kucing saya yang baru lahir itu sekitar umurnya udah 1,5 bulan. Itu saya lihat kok perubahannya kayak lemes gitu, nggak nafsu makan. Lalu muntah, badannya kurus gitu. Nah itu kenapa ini kan? Apakah dia ada sakit apa gitu? Ternyata pas lagi pup itu ada cacingnya gitu. Nah lalu saya ini Cimo. Nah Cimo nih. Nah si Cimo itu jadi mau saya obatin. Saya waktu itu saya sedia stok untuk obat cacing kan Drontal, tapi takarannya kan masalahnya ini buat kitten umur 1,5 bulan agak ngeri gitu karena obat kimia. Nah jadi saya inisiatif pakai Combantrin tadinya, niatnya mau pakai Combantrin sirup ini gitu, tapi karena yaitu bahan kimia, saya juga paham dosisnya nggak terlalu banyak, tapi apakah nggak ada cara lain gitu? Saya maksudnya tuh ngerinya karena masih kecil, daya tahan tubuhnya nggak kuat gitu ke mengonsumsi kimia itu, bahan pabrik gitu kan. Nah akhirnya saya berinisiatif untuk mencari kayak obatan herbal gitu. Obatan herbal apa sih? Kalau orang menderita kayak cacingan atau diare gitu, obatnya apa sih? Nah ternyata ada di sekitar kita. Saya nggak mau coba-coba sih sebenarnya, cuman saya harus cari tahu dulu apakah ini baik atau enggak gitu kan. Nah saya bertemu dengan teman saya. Teman saya itu seorang dokter, tapi saya tidak mau menyebutkan namanya ya karena dia tidak mau dipublish gitu kan. Bagaimana nih kalau bisa nggak pakai obat-obatan herbal gitu? Nah ternyata ada gitu, ada di sekitar kita herbal ini. Karena tumbuhan ini kadang numbuhnya pun liar gitu, maksudnya tuh tumbuh aja nggak ada yang ngerawat gitu. Tapi kita harus mengikuti stepnya. Jadi nggak misalkan kucing kita atau kitten kita tuh wah diare, wah ini ternyata dia cacingan, langsung kita buatin. Enggak, kita harus tetap puasakan kucing kita. Misalkan kucing kita ketahuan cacingan itu sore hari jam 4 misalkan. Nah kita tuh jam 8 atau menjelang malam mau tidur itu spetin dulu kucing kita spet kuning telurnya aja ya, kita spet. Lalu sehabis disepet, nah habis disepet kita tetap puasanya puasa makan ya, bukan puasa minum. Jadi boleh makan boleh minum tapi jangan makan. Nah itu kita sepetin terakhir itu. Lalu pas ingin kita tidur itu beri oralit. Oralit itu kayak manusia, jadi cuma garam kurang lebih setengah sendok sama gula setengah sendok, campur air kurang lebih segelas. Kita aduk, kita taruh di samping dia. Biasanya mau minum, kalau nggak mau minum sepetin lagi. Habis makan kuning telur itu sepetin kurang lebih 3 kali spet atau 2 kali spet gitu. Atau mungkin bisa dijeda, jadi habis makan kuning telur, setelah itu 20 menit atau 15 menit baru kita sepetin oralitnya gitu. Nah habis itu kita tinggal aja. Besok paginya baru
kita bikinin ramuan ini. Ramuan ini baru kita buat untuk kucing kita. Mau tahu cara bikinnya? Nih, saya kasih tahu cara bikinnya. Nah, kalau untuk pepaya yang obat, saya nggak pakai yang ini terlalu lebar, pahit juga. Cuman yang dipakai yang muda nih, yang kayak gini nih, masih muda nih. Nah, yang masih muda, masih hijau banget nih, masih muda kayak gini. Itu yang saya pakai buat obat. Nanti tinggal direbus. Tuh ada lagi tuh yang masih muda tuh, masih hijau. Nah, masih hijau. Atau yang seperti ini nih. Nah, yang kayak gini nih, yang kecil nih. Kecil. Itu bisa dipakai 5 lembar lah, 5 lembar. Nanti direbus. Pas rebus itu kasih garam kurang lebih setengah sendok makan, direbus bareng dia nih. Nah, habis itu tungguin adem baru disepetin ke kucing. Soalnya biasanya kucing nggak doyan tuh karena pahit rasanya, makanya dikasih garam atau enggak bisa dikasih sedikit madu. Nah, buat si kucing bagus nih daun paya nih. Daun paya itu gunanya buat kalau nggak ada drontal atau lagi kepepet duit nih, bisa pakai daun paya nih. Itu bisa ngilangin cacing. Nah, bila udah matang seperti ini daun yang udah kita cuci langsung masukin aja. Setelah daun pepayanya udah masuk, jangan lupa kasih kurang lebih setengah sendok makan garam. Kita tunggu rebusannya kurang lebih 5 menit sampai airnya berwarna hijau. Kalau udah jadi tandanya daun itu agak layu dan airnya itu agak hijau gini. Tirisin aja. Nah, ini tunggu udah agak dingin. Ntar kalau udah dingin dikasih madu baru dikasih ke kucing kita. Nah, kucing kita pas puasa itu kurang lebih itu 12 jam kita puasakan kucing itu. Lalu sehabis kita puasakan, kita kasih daun pepaya yang tadi kita bikin. Nah, itu pas direbus itu dicampur dengan setengah sendok garam tadi. Nah, kalau udah dingin itu bisa dikasih madu. Karena emang rasanya pahit gitu. Nah, setelah itu baru kita sepetin. Biasanya kalau mau minum sendiri nggak mau kucingnya, kita sepetin kurang lebih 3 kali sepet atau 4 kali sepet gitu. Nah, setelah itu didiemin aja biar kita tahu reaksinya, kurang lebih 20 menit atau 15 menit gitu. Setelah itu baru kita kasih makan. Dia mau nggak makan? Kalau nggak mau kita sepetin kuning telur lagi gitu, biar ada daya tahan tubuhnya gitu, biar nggak lemes banget. Nah, sehabis kita sepetin, siangnya itu agak siang, cari daun anting-antingan. Tahu nggak daun anting-antingan? Kalau nggak tahu yang kayak gini nih. Nah, jadi yang nggak tahu daun anting-antingan nih kayak gini nih ciri-cirinya. Ini banyak disebar di pinggir-pinggiran jalan tuh, di pinggiran got malah saya. Nah, ini tumbuhan liar, tapi fungsinya untuk kucing ini bermanfaat. Jadi untuk pencernaannya yang dibutuhkan tuh bukan daunnya tapi akarnya. Jadi ini kita cabut aja. Nah, bagian ini nih yang paling disukain kucing. Ini nanti dicuci aja, langsung kasih ke kucingnya. Ini seneng banget nih.
Ibaratnya kalau orang tuh kayak ganjanya kucing, kasarnya kayak gitu. Wah, langsung geleor-geleor nih, ilernya pada keluar semua dikasih ini. Ini untuk daun anting-antingan. Ini untuk sela-sela. Jadi abis minum obat pagi atau abis makan, siangnya kasih ini bagus nih buat pencernaan nih. Buat pencernaan kucing. Nah, habis dikasih daun anting-antingan, kita biasanya lihat perkembangannya. Apakah perkembangannya bagus atau biasanya kalau kucing saya sih habis minum saya kasih daun pepaya itu kurang lebih itu 3 atau 4 jam tuh cacingnya keluar semua. Yang kitten ya, yang kitten. Soalnya kalau yang dewasa itu biasanya saya pakai drontal gitu. Nah, habis cacingnya keluar semua, itu biasanya diare. Kucing saya tuh diare biasanya, mencret gitu kan. Nah, setelah mencret itu saya mau menggunakan obat herbal lagi, pakai herbal lagi. Kalau biasanya itu saya pakai ini, norit. Nah, norit nih. Kalau untuk kucing yang besar norit. Kalau yang kitten juga bisa pakai norit, cuman saya itu kayak gimana gitu. Kalau saya pernah pakai Jimo itu norit, dia tuh muntah hitam, warnanya hitam, pupnya pun hitam. Nah, norit isinya kayak gini nih, hitam kayak karbon dia. Saya kasihan gitu ngelihatnya, loh kok kayak gini, kasihan gitu. Akhirnya saya carilah obat buat diare gitu. Diare kalau manusia tuh kan pakai jambu biji ya kan, daunnya. Akhirnya saya pakai itu. Saya cari, yang nggak tahu pohonnya kayak apa. Nah, nih lihat ya, saya akan nyari. Nah, yang belum tahu pohonnya kayak gini nih. Nah nih, belang-belang kayak gini, ini namanya pohon jambu biji. Nah, kalau untuk pengobatannya itu ngambil yang pucuknya nih, yang ini nih, yang masih muda. Nah, pucuk-pucuknya ini dipetik aja nih. Nah, dipetik kurang lebih 5 lembar lah, 5 lembar atau bisa lebih 10 lah. Nah, dipetik aja nih. Ujungnya ini nih, namanya pucuk daun jambu biji. Nah, ini berkhasiat untuk meredakan atau menghilangkan diare atau mencret. Nah, ini tuh ntar nanti dicuci lalu direbus. Bila udah mendidih seperti ini, kasih garam kurang lebih setengah sendok. Tunggu sampai airnya itu jadi hijau gitu dan layu, daunnya layu. Nah, bila sudah kurang lebih 5 menit ya, kurang lebih 5 menit airnya hijau kayak gini, siap diberikan ke nabul. Kayak gini nih, kayak hijau. Nih, kita tinggal nunggu dingin baru dikasihkan nabulnya. Nah, setelah mencret terus pakai daun jambu biji,
direbus, dikasih garam juga sedikit, kurang lebih setengah sendok, lalu disepet ke kucing karena emang rasanya aja kayaknya pahit gitu. Nah, disepetin kurang lebih 3 kali atau 4 kali sepet gitu. Setelah itu ditunggu perkembangannya. Kalau masih mencret kasih lagi memang, tapi kalau kucing kita masih aja namanya diare atau masih cacingan, saran saya ya udah nggak ada jalan lagi, harus ke dokter gitu. Mungkin ada penyakit lain gitu. Kalau itu hanya kalau yang ini hanya saran saya. Soalnya saya sudah mencoba nih, perkembangannya, prospeknya bagus. Saya nggak nyobain satu sih, ada 5 kucing saya begitu semua. Sama yang ibunya juga udah saya kasih obat herbal ini gitu. Alhamdulillah semuanya cocok. Karena emang kucing itu daya tahan tubuhnya beda-beda. Ada yang cocok, ada yang enggak. Ada yang minum Drontal langsung sembuh, ada yang nggak minum Drontal juga kadang nggak sembuh-sembuh, harus ke dokter gitu kan. Beda-beda penanganannya. Cuman ini kan hanya saran, apalagi buat teman kita yang jauh di pedalaman gitu, jauh dari kota, jauh dari dokter hewan atau dari klinik gitu. Ini saran saja gitu. Mau diambil nggak apa-apa, nggak diambil juga nggak apa-apa. Yang penting kita ada tindakan pertamanya gitu. Jangan sampai kucing lemes ngelihat kucing cacingan atau kucing diare, diem aja gitu, nggak diapa-apain, kasihan. Ya, itu vlog dari saya, semoga bermanfaat. Saya hanya sharing, saya hanya mencoba sepengalaman saya. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog-vlog saya yang lain ya. Makasih.